Pagi itu langit mendung, seolah ikut mencerminkan suasana hati Reno. Ia berdiri di depan jendela apartemennya, menatap kosong ke arah kota yang ramai, tapi terasa begitu sunyi baginya. Di tangan kanannya, sebuah surat tergeletak, surat pemecatan, atau lebih tepatnya, surat palsu yang sengaja ia buat. Reno menarik napas dalam, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Ini bukan sekadar permainan iseng. Ini adalah ujian. Selama bertahan-tahan, ia berusaha menjadi suami terbaik, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan impian pribadinya demi membangun keluarga bersama Dinda, istrinya. Tapi, entah kenapa, akhir-akhir ini ia merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Uang tak pernah menjadi masalah. Jabatan, Reno lebih tinggi dari yang Dinda pernah bayangkan. Namun, ia sengaja menyembunyikan identitas aslinya di perusahaan. Bagi karyawan biasa, Reno hanyalah salah satu manajer senior, bukan pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Hari ini, ia ingin tahu siapa yang benar-benar mencintainya, dan siapa yang hanya mencintai apa yang ia miliki. Ketika Dinda pulang sore itu, Reno sudah menyiapkan segalanya. Ia duduk di ruang tamu, menunduk dalam-dalam, seolah benar-benar hancur. "Ada apa, Ren?" tanya Dinda sambil meletakkan tas kerjanya. Matanya sekilas melihat meja, di mana surat itu diletakkan. Dengan suara berat, Reno menjawab, Aku dipecat hari ini." Hening. Untuk sesaat, Dinda tidak bereaksi. Lalu, perlahan, ia mengambil surat itu dan membacanya. Wajahnya datar. Terlalu datar untuk seorang istri yang seharusnya khawatir. "Kenapa?" tanyanya, singkat. "Ada restrukturisasi. Aku dianggap tidak efisien," jawab Reno, berbohong untuk pertama kalinya dalam hidup pernikahan mereka. Dinda duduk. Ia tidak menggenggam tangan Reno, tidak memeluknya. Sebaliknya, ia menghela napas panjang, seolah beban berat tiba-tiba menimpanya. "Kalau begitu," katanya, suaranya dingin, "mungkin ini saatnya kita bicara soal perpisahan." Jantung Reno mencelos. Tapi di permukaan, ia tetap tenang. "Maksudmu, aku pikir aku nggak bisa terus hidup begini, Ren. Aku butuh stabilitas, masa depan." Reno menatap mata istrinya, mencari sedikit saja keraguan, sedikit saja rasa sayang. Tapi yang ia lihat hanya kepentingan pribadi. "Jadi, hanya itu?" tanyanya lirih. Dinda berdiri, merapikan tasnya. "Aku akan ajukan cerai. Maaf, ini keputusan terbaik." Dan dengan langkah ringan, seolah tak pernah ada kenangan yang berarti, Dinda meninggalkan Reno sendirian. Saat pintu apartemen tertutup, Reno membiarkan senyuman kecil muncul di wajahnya. Bukan senyuman bahagia, melainkan senyuman pahit. Tanda bahwa ia sudah siap menjalankan rencana berikutnya. "Baiklah, Dinda," bisiknya. "Kau akan menyesal seumur hidupmu." Keesokan harinya, suasana di apartemen terasa lebih dingin dari biasanya. Dinda sudah tidak lagi tinggal di sana. Semalam, setelah mengucapkan kata-kata cerainya, ia mengemasi beberapa barang pribadinya dan menginap di tempat temannya. Reno duduk sendirian di meja makan, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Sesekali ia menatap layar ponselnya. Tak ada pesan, tak ada telepon. Seolah Dinda sudah benar-benar menghapus dirinya dari hidupnya dalam satu malam. Tak butuh waktu lama. Pagi itu, surat resmi gugatan cerai masuk ke email Reno formal, kaku, dan tanpa satu pun kalimat permintaan maaf. Hanya serangkaian kalimat legal yang dingin, membahas harta bersama dan pembagian hak. Reno membaca surat itu perlahan, membiarkan setiap kata menghujam hatinya. Bahkan untuk sekadar menanyakan kabarku pun tidak. Pikirnya getir, tak berhenti sampai di situ. Siangnya, Reno mendapat kabar dari kenalan lamanya. Dinda mulai sering terlihat dekat dengan rekan kerjanya sendiri. Seorang supervisor muda bernama Kevin. Ternyata, jauh sebelum ia menyatakan cerai, Dinda sudah mulai membangun jaring pengaman lain di belakang Reno. Reno hanya menghela napas panjang. Ia sudah curiga, tapi mendengarnya langsung tetap saja menyakitkan. Sore itu, Reno mengunjungi perusahaan tempat Dinda bekerja. Ia tidak datang sebagai manajer biasa seperti biasanya, tapi sebagai pemilik utama, sosok yang hanya dikenal di kalangan direksi tertinggi.
Sambil mengenakan jas rapi, ia berjalan melewati koridor kantor, memperhatikan karyawan yang sibuk dengan urusan masing-masing. Banyak dari mereka bahkan tak menyadari siapa yang barusan lewat. Ketika sampai di lantai manajemen, Reno bertemu dengan Pak Hasan, Direktur Operasional. Pak Reno! Pak Reno, apa kabar? Apa kabar? Lama nggak kelihatan? Sapa Pak Hasan dengan penuh hormat. Baik Pak, balas Reno singkat. Ada beberapa perubahan yang akan saya lakukan, termasuk soal staf di divisi marketing. Pak Hasan mengangguk cepat. Paham, di divisi marketing. Dinda bekerja sebagai salah satu senior staf, dan Kevin adalah atasan langsungnya. Permainan ini baru saja dimulai, pikir Reno dingin. Malam itu, Dinda yang tak tahu apa-apa menghabiskan waktunya dengan Kevin. Mungkin menertawakan Reno, mungkin membayangkan masa depan baru yang lebih cerah. Ia tidak tahu. Badai besar sedang mengintainya. Badai yang akan menghancurkan semua rencana kotornya dan membuatnya menyesal seumur hidup. Beberapa hari berlalu, setelah surat cerai dikirimkan, Reno sengaja menghilang dari radar Dinda, membiarkan wanita itu merasa seolah dirinya sudah benar-benar kalah dan tersingkir. Padahal di balik layar, Reno mulai menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sore itu, di ruang rapat lantai tertinggi perusahaan, Reno duduk berhadapan dengan para direktur utama. Tak ada satupun dari mereka yang berani menatapnya. Terlalu lama, semua tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan seluruh aset perusahaan ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, kata Reno tenang, saya ingin restrukturisasi besar-besaran di divisi marketing. Pak Hasan, Direktur Operasional, mengangguk cepat. Tentu, Pak Reno, kami akan sesuaikan. Tapi, kalau boleh bertanya, ada alasan khusus? Reno hanya tersenyum tipis. Saya hanya ingin memastikan semua staf loyal dan profesional. Tidak lebih. Semua direktur paham ketika pemilik berbicara soal loyalitas. Artinya, ada yang harus dibersihkan. Setelah rapat berakhir, Reno berjalan ke ruang pribadinya. Ruangan megah, bergaya, minimalis yang jarang ia gunakan. Dari balik kaca besar, ia menatap kota yang mulai diselimuti senja. Ia membuka laci meja, mengambil sebuah dokumen yang sudah lama ia siapkan. Surat resmi pengangkatan dirinya sebagai presiden direktur baru. Jabatan yang selama ini sengaja ia hindari demi menjaga kerendahan hati. Namun kini, semua berubah. Ini saatnya Dinda tahu siapa yang sebenarnya ia hianati. Sementara itu, di divisi marketing, Dinda tengah sibuk tertawa kecil bersama Kevin, membahas rencana liburan ke Bali. Baginya, hidup baru sudah menanti, bebas dari Reno, bebas dari beban lelaki gagal yang tak lagi punya pekerjaan. Ia bahkan berani membual kepada teman-temannya tentang betapa beruntungnya dia menemukan Kevin, pria sukses yang bisa menjamin masa depannya. Mereka tidak tahu. Email pemberitahuan pertemuan besar dengan pemilik perusahaan baru saja masuk ke semua staf. Subjek emailnya jelas, meeting wajib. Perkenalan presiden direktur baru. Tempatnya di ruang rapat utama. Waktunya besok pagi jam 8 tepat. Dan Dinda, tanpa curiga sedikit pun, sudah merencanakan tampil dengan pakaian terbaik. Ingin membuat kesan baik di hadapan atasan. Baru berharap bisa menarik perhatian lebih jauh untuk mempercepat promosi. Malam itu, Reno duduk di balkon apartemennya, ditemani segelas kopi hitam. Ia menatap bintang-bintang yang bertaburan, merasakan angin malam menyapu wajahnya. Besok, gumamnya pelan, kau akan melihat siapa sebenarnya aku. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa sakit yang dulu pernah ia rasakan berubah menjadi kekuatan. Besok, semua akan berubah selamanya. Pagi itu, suasana di kantor lebih sibuk dari biasanya. Para karyawan berlalu lalang dengan wajah penuh tanya dan antusiasme. Siapa presiden direktur baru? Apa perubahan besar yang akan terjadi? Dinda datang dengan senyum percaya diri. Ia mengenakan blus putih, elegan dan rok pensil hitam, tampil sempurna untuk menarik perhatian atasan baru. Di dalam hatinya, ia melihat peluang emas. Mendekat ke pemimpin baru berarti masa depan lebih cerah. Sementara itu, di ruang
VVIP. Reno berdiri di depan cermin besar, merapikan dasinya. Kali ini, ia mengenakan setelan jas hitam terbaiknya. Wajahnya tenang, matanya tajam penuh perhitungan. Tak ada lagi Reno yang dipecat, tak ada lagi lelaki yang dicampakkan. Yang akan muncul di depan semua orang hari ini adalah Reno yang sesungguhnya. Pemilik sah perusahaan ini. Orang yang selama ini mereka remehkan. Pukul 08.00 tepat, para karyawan berkumpul di aula besar. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Kevin berdiri di dekat Dinda. Dengan sikap percaya diri berlebihan. Seperti biasa, pintu utama terbuka perlahan. Semua mata serentak beralih, dan seketika itu juga, suasana menjadi hening. Reno melangkah masuk, gagah, penuh wibawa. Langkahnya mantap, matanya menyapu seluruh ruangan. Wajah Dinda memucat. Ia mematung di tempatnya. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak mungkin. Itu Reno. Kevin, yang tidak tahu apa-apa, hanya berbisik pelan. Siapa tuh? Kok kayaknya akrab ya? Reno menaiki podium kecil di depan aula. Ia mengambil mikrofon dengan tangan santai dan berkata dengan suara lantang. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Reno Pratama, Presiden Direktur, sekaligus pemilik utama perusahaan ini. Suara berdesir memenuhi ruangan. Beberapa karyawan melongo. Beberapa bahkan terlihat menelan ludah. Mata Reno tajam menatap ke arah Dinda yang masih membeku di tempatnya. Wajahnya kini setengah merah, setengah putih. Mulai hari ini, lanjut Reno, akan ada evaluasi menyeluruh terhadap loyalitas, integritas, dan profesionalisme semua staf. Ia mengangkat map berwarna merah dari podium. Map berisi laporan lengkap tentang perilaku para karyawan, termasuk Dinda dan Kevin. Siapapun yang terbukti melanggar etika kerja akan langsung mendapatkan tindakan tegas, tanpa pengecualian. Suasana aula menegang. Kevin mulai gelisah. Dinda bahkan hampir kehilangan kekuatan di kakinya. Reno tersenyum tipis. Senyum yang penuh makna. Ia tidak menyebut nama. Belum, ia ingin melihat mereka berkeringat dulu. Setelah acara perkenalan itu selesai, Reno memanggil beberapa orang ke ruangannya, termasuk Dinda dan Kevin. Sambil menunggu, Reno duduk santai di balik meja besar Chow, membuka satu persatu laporan perilaku tidak etis di kantor. Dinda, yang akhirnya dipanggil masuk, melangkah dengan tangan gemetar. Ia berdiri di depan Reno. Untuk pertama kalinya, menyadari betapa dalamnya lubang yang telah ia gali untuk dirinya sendiri. "Selamat pagi, Dinda," ucap Reno. Suaranya dingin, penuh jarak. "Silakan, duduk, kita perlu bicara." Panjang di dalam hatinya. Reno tahu, ini baru permulaan dari penyesalan yang akan Dinda bawa seumur hidup. Dinda duduk di hadapan Reno. Tangannya mengepal erat di atas lutut, berusaha menahan getaran yang mulai menguasai tubuhnya. Reno, dengan wajah tenang dan mata dingin, membuka sebuah berkas di depannya. Ia membalik halaman demi halaman, tanpa berkata sepatah kata pun. Membiarkan keheningan itu menekan Dinda makin dalam. Kevin berdiri di samping, pura-pura tenang, tapi peluh di dahinya membocorkan kegugupannya. "Jadi," ujar Reno akhirnya, suaranya tenang tapi tajam. "Saya sudah membaca laporan tentang perilaku tidak profesional di divisi marketing. Khususnya, kasus hubungan tidak etis antara atasan dan bawahan." Kevin langsung mencoba membela diri. Itu hanya salah paham, Pak." Reno mendongak menatap Kevin. Tajam. "Saya punya rekaman CCTV, laporan saksi, dan bukti pesan pribadi yang dilakukan saat jam kerja. Kau mau sebut ini salah paham juga?" Kevin membungkam. Wajahnya memerah menahan malu. Reno beralih ke Dinda. Ia menatapnya lama, begitu lama hingga Dinda hampir tak kuat menahan air matanya. "Dan kau?" ucap Reno dengan suara lebih pelan. Seorang istri yang rela meninggalkan suaminya hanya karena satu kabar buruk. Tanpa bertanya, tanpa berjuang sedikit pun, Dinda menunduk. Mulutnya terbuka ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Reno berdiri, mengitari meja perlahan, mendekati mereka. Setiap langkahnya terasa seperti beban berat yang menghantam dada Dinda. "Dinda, Kevin," lanjut Reno,
mulai hari ini, kalian berdua dibekukan dari semua tugas. Dalam waktu 3 hari, kalian harus menyerahkan semua tanggung jawab dan meninggalkan perusahaan ini. Tanpa pesangon, tanpa surat rekomendasi, Dinda mendongak. Matanya berkaca-kaca. Reno, aku mohon. Reno hanya menatapnya datar. Kau memilih jalanmu sendiri, Dinda. Ini akibat dari pilihanmu. Kevin tampak ingin protes, tapi satu gerakan tangan dari Reno cukup membuatnya mengurungkan niat. Dinda jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia memohon, mencoba mengingatkan Reno tentang masa-masa mereka bersama, tentang semua yang pernah mereka jalani. Tapi, bagi Reno, semua itu sudah mati sejak hari. Dinda menyerahkan surat cerai dengan begitu mudahnya. Setelah pertemuan itu, kabar tentang pemecatan Dinda dan Kevin tersebar cepat di seluruh kantor. Nama mereka tercoreng. Teman-teman kerja mereka menjauh, takut ikut terciprat masalah. Dalam beberapa minggu, Dinda mencoba mencari pekerjaan baru. Namun, semua lamarannya ditolak. Dunia kerja yang sempit membuat gosip buruk tentangnya tersebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sementara itu, Reno melanjutkan hidupnya. Ia membenahi perusahaan, membangun jaringan baru, dan semakin sukses. Setiap malam, Dinda hanya bisa menatap kosong ke langit-langit kamarnya, mengingat wajah Reno saat pertama kali mereka bertemu, wajah lelaki yang pernah ia cintai, yang kini telah berubah menjadi pria yang bahkan tak sudi lagi menatapnya. Penyesalan itu tumbuh, perlahan tapi pasti, seperti racun yang menggerogoti hatinya. Dan Dinda sadar, tak ada jalan kembali. Semua sudah terlambat. Hari-hari Dinda berubah menjadi lembaran kelabu, tanpa harapan. Sejak pemecatan itu, kehidupannya merosot drastis. Tabungan cepat habis untuk membayar biaya hidup dan pengacara untuk perceraian, yang kini terasa begitu sia-sia. Teman-teman yang dulu mengelilinginya, satu persatu menghilang. Kevin, lelaki itu langsung meninggalkannya setelah dipecat, mencari pelarian lain. Ia bahkan memblokir semua kontak Dinda, seolah tak pernah mengenalnya. Dinda kini benar-benar sendiri. Dalam keputusasaan, ia memberanikan diri mendatangi kantor Reno. Ia menunggu di lobi dari pagi sampai sore, berharap bisa berbicara, berharap Reno masih mau membuka sedikit saja pintu maaf. Namun setiap kali ia bertanya ke resepsionis, jawabannya selalu sama. Maaf, Bapak Reno sedang tidak bisa menerima tamu. Bahkan untuk sekadar bertemu pun, ia tak diizinkan. Hari berganti minggu, dan Dinda tetap kembali ke kantor, menunggu. Kadang ia membawa kopi favorit Reno, kadang sekadar duduk diam, memeluk tas lusuhnya. Setiap hari, ia berharap Reno lewat, berharap bisa bertemu matanya sekali lagi, mengatakan maaf, meminta kesempatan kedua, tapi yang ia dapatkan hanya tatapan kasihan dari para karyawan yang lewat. Mereka tahu siapa Dinda. Mereka tahu masa lalunya. Dan semua tahu, tidak akan ada maaf untuk pengkhianatan seperti itu. Suatu sore, saat hujan turun deras, Dinda masih duduk di depan gedung megah itu, mengenakan jaket tipis, menggigil, tangannya memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya lunglai, tapi matanya tetap menatap pintu utama, dengan harapan bodoh yang tersisa. Pukul 8 malam, seorang satpam menghampirinya dengan sopan. Bu, maaf, Pak Reno titip pesan. Dinda mendongak. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. Satpam itu menyerahkan secari kertas kecil. Dengan tangan gemetar, Dinda membukanya. Isinya hanya satu kalimat. Beberapa luka terlalu dalam untuk disembuhkan. Selamat tinggal. Tangannya terkulai. Kertas itu jatuh ke tanah. Basah oleh hujan. Dinda menutup wajahnya. Akhirnya menangis sejadi-jadinya. Di bawah langit kelam yang seakan ikut berduka. Hari itu, Dinda akhirnya benar-benar mengerti. Penyesalan ini bukan untuk sehari, seminggu, atau setahun. Ini adalah penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Sementara itu, dari jendela ruangannya di lantai atas, Reno menatap ke bawah, melihat sosok Dinda yang menangis dalam hujan. Ia menghela napas panjang. Bukan kebencian yang ia rasakan, hanya kehampaan. Dan tanpa berpaling lagi, Reno kembali ke dalam ruangannya.
meninggalkan masa lalu yang telah ia kubur selamanya. Setelah malam itu, Reno memutuskan untuk benar-benar menutup lembaran lama dalam hidupnya. Semua kenangan tentang Dinda, baik suka maupun duka, ia kunci rapat di sudut terdalam hatinya. Ia sadar, tidak semua luka harus diingat, dan tidak semua orang pantas diberi kesempatan kedua. Dalam beberapa bulan, Reno fokus membangun perusahaannya lebih besar dari sebelumnya. Ia mengembangkan unit bisnis baru, membuka cabang di berbagai kota, bahkan mulai merambah ke bisnis sosial, membangun yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, memberi kembali kepada dunia. Itu prinsip barunya. Kehidupan Reno pun berubah. Ia tak lagi terjebak dalam masa lalu. Ia mulai menghadiri akara-kora bisnis, konferensi, dan pertemuan amal. Di salah satu acara itu, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Karina, seorang dokter muda yang cerdas, sederhana, dan penuh empati. Karina berbeda. Ia tidak mengenal Reno sebagai pengusaha sukses, tapi hanya sebagai manusia biasa, yang sederhana, yang penuh luka, namun tetap memilih untuk bangkit. Mereka berbicara panjang lebar malam itu, tentang hidup, tentang mimpi, tentang kehilangan. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada topeng. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Reno tertawa tulus. Waktu berjalan, dan hubungan mereka berkembang alami, tanpa tekanan, tanpa ketakutan akan pengkhianatan. Bersama Karina, Reno menemukan rasa damai yang selama ini ia cari. Sementara itu, di sudut lain kota, Dinda menjalani hidup yang jauh dari gemerlap yang dulu ia dambakan. Ia hidup sederhana, bekerja serabutan, dan setiap kali ia mendengar nama Reno disebut di televisi, tentang yayasan barunya, tentang penghargaan yang ia terima, dadanya sesak oleh penyesalan. Dinda tahu, ia telah kehilangan pria terbaik dalam hidupnya. Bukan karena Reno berubah, tapi karena dirinya lah yang terlalu buta untuk melihat siapa Reno sebenarnya. Suatu sore, saat matahari terbenam mewarnai langit dengan warna emas, Reno berdiri di balkon rumah barunya, memandang cakrawala. Di sampingnya, Karina berdiri, menggenggam tangannya erat. Hidup kadang memberi luka, kata Karina lembut, tapi juga memberi kesempatan untuk sembuh. Reno menoleh dan tersenyum. Iya, jawabnya pelan, dan aku sudah memilih untuk sembuh. Mereka berdua menatap langit, membiarkan masa lalu menjadi kenangan yang tak lagi menyakitkan. Masa depan terbentang luas di depan mereka, penuh harapan, penuh cinta, dan akhirnya Reno benar-benar bebas.